Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang instalasi Windows. Saya Halim Bagus Al-Hakim, NIM 2023 014 0066. Perkenalkan, nama saya Rina Kedlor Pambudi dari kelas B dengan NIM 2023-01-40069. Perkenalkan, nama saya Irza Yaubil Syarab dari kelas B dengan NIM 2023 014 0094. Baik, di sini kami akan menjelaskan Windows instalasi atau instalasi Windows. Jadi, bab ini fokus pada sistem operasi Windows 10 dan 11 yang menjelaskan komponen, fungsi, persyaratan, sistem, terminologi terkait langkah-langkah instalasi Windows, dan pengaturan hard drive, partisi, sistem file, FAT, CDFS, NFS, virtualisasi, serta tugas pengaturan dan pembaruan Windows. Baik. Pertama kita akan masuk ke operasi sistem fitur atau fitur sistem operasi. Sebuah sistem operasi atau OS harus memiliki sejumlah fungsi yang salah satu tugas utamanya adalah untuk bertindak sebagai antarmuka, antar pengguna, dan perangkat keras yang terhubung ke komputer. Sistem operasi juga mengontrol fungsi-fungsi lain seperti sumber daya perangkat lunak, alokasi memori, dan semua perangkat peripheral, dan juga layanan umum untuk perangkat lunak aplikasi komputer. Untuk memahami kemampuan suatu sistem operasi, penting untuk terlebih dahulu kita sebagai seorang TI untuk memahami beberapa istilah dasar yang ada di dalam sistem operasi. Pertama yaitu ada multi-user atau multi pengguna, yang memiliki makna yaitu dua atau lebih pengguna memiliki akun individu yang memungkinkan mereka bekerja dengan program dan perangkat periferal secara bersamaan. Kedua, multitasking, komputer mampu mengoperasikan beberapa aplikasi secara bersamaan. Tiga, multiproses, sistem operasi dapat mendukung dua CPU atau lebih. Sebuah program dapat dipecahkan menjadi beberapa bagian yang kecil yang dimuat sesuai kebutuhan oleh sistem operasi. Dan yang keempat, multi-threading, yaitu memungkinkan berbagai bagian program dijalankan secara bersamaan. Kemudian, fungsi dasar sistem operasi. Ada 4 poin utama, yaitu akses perangkat keras, manajemen file dan folder, antarmuka pengguna, dan manajemen aplikasi. Untuk penjelasannya yaitu akses perangkat keras. Jika OS tidak dapat menemukan driver perangkat, teknisi harus menginstal driver secara manual, menggunakan media yang disertakan dengan perangkat atau mengunduhnya dari situs web produsen. Dan kedua ada manajemen file dan folder. OS membuat struktur file pada hard disk drive untuk menyimpan data. File adalah blok data yang terkait diberi nama tunggal dan diperlukan sebagai satu unit. File program dan data dikelompokkan bersama dalam sebuah direktori. File dan direktori diatur untuk memudahkan pengambilan dan penggunaan data. Direktori dapat disimpan di dalam direktori lain. Direktori bersarang ini disebut dengan subdirektori. Direktori disebut folder di dalam sistem operasi Windows, dan subdirektori disebut subfolder. Yang ketiga ada antarmuka pengguna. OS memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Sistem operasi mencakup dua jenis antarmuka pengguna. Pertama, antarmuka garis perintah CLI, pengguna mengetikkan perintah di saat diminta saja. Kedua ada antarmuka pengguna grafis GUI, pengguna berinteraksi dengan menu dan icon. Dan terakhir ada manajemen aplikasi.
Untuk memastikan bahwa aplikasi baru kompatibel dengan OS, pemrograman mengikuti serangkaian pedoman yang dikenal sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API). API memungkinkan pemrograman mengakses sumber daya yang dikelola oleh sistem operasi secara konsisten dan andal. Beberapa contoh API yaitu Open Graphic Library. Ini adalah spesifikasi standar lintas platform untuk grafis multimedia. Dan yang kedua ada Direct. Yang ketiga ada Windows API, yaitu untuk memberikan pengembangan aplikasi kontrol antarmuka pengguna, pengelolaan file dan elemen grafis seperti jendela, bila gulir, dan kontak dialog. Dan terakhir ada Java API. Ini adalah kumpulan API yang terkait dengan pengembangan pemrograman Java. Kemudian ada Windows Operasi System, sistem operasi Windows. Windows 10 adalah pembaruan dari versi Windows sebelumnya yang dirancang untuk komputer pribadi, tablet, perangkat tertanam, dan perangkat Internet of Things. Versi ini mengintegrasikan asisten virtual Cortana, melakukan menu mulai dari gaya Windows 7, Ubin langsung di Windows 8 dalam mode desktop, dan menyertakan browser web Microsoft Edge yang baru. Ada 12 edisi Windows 10 yang berbeda dari rangkaian fitur dan kasus pengguna yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan lingkungan konsumen, bisnis, dan pendidikan. Seperti halnya Windows 10, Windows 11 merupakan upgrade dari versi sebelumnya. Sebagian besar perubahan hanya bersifat dangkal, seperti ikon bilah tugas yang lebih kecil yang ditempatkan di tengah, dan ada juga penambahan visual lain seperti model gelap yang lebih baik, perubahan transparansi, perubahan animasi, dan lainnya. Dan telah diperluas dengan lebih dipersonalisasi. Aplikasi pengaturan telah didesain ulang dengan menu di sebelah kiri sehingga memudahkan navigasi. Ada juga sedikit tambahan kenyamanan untuk tablet Windows yang menjalankan Windows 11, termasuk jarak ikon bilah tugas yang lebih baik dan digesekkan 3 jari untuk menyesuaikan tindakan. Windows 11 lebih hemat energi, namun biasanya bekerja lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Terakhir, semua versi Windows 11 hanya 68 bit, sehingga tidak dapat diinstal pada komputer 32 bit yang lebih lama. Kemudian ada persyaratan pelanggan untuk sistem operasi. Compatible system software dan hardware requirement. Persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras sistem yang kompatibel memahami bagaimana komputer akan digunakan adalah penting untuk merekomendasikan OS kepada pelanggan. OS harus kompatibel dengan perangkat yang ada dan aplikasi yang diperlukan. Untuk membuat rekomendasi OS, teknisi harus meninjau batasan anggaran tentunya, mempelajari bagaimana komputer akan digunakan, menentukan jenis aplikasi yang akan diinstal pada OS tersebut, dan apakah komputer baru boleh dibeli jika semua persyaratan telah dipenuhi. Berikut adalah beberapa pedoman untuk membantu menentukan OS terbaik bagi pelanggan. Pertama, apakah pelanggan menggunakan aplikasi siapakah yang menentukan daftar sistem operasi yang kompatibel pada paket aplikasi. Kedua, apakah pelanggan menggunakan aplikasi khusus yang diprogram khusus untuk pelanggan? Jika pelanggan menggunakan aplikasi khusus, pemrograman aplikasi tersebut akan menentukan OS mana yang akan digunakan. Selanjutnya ada persyaratan perangkat keras minimum dan kompatibilitas dengan OS. Sistem operasi memiliki persyaratan perangkat keras minimum yang harus dipenuhi agar OS dapat diinstal dan berfungsi dengan benar. Identifikasi peralatan dimiliki pelanggan Anda jika peningkatan perangkat keras diperlukan untuk memenuhi persyaratan minimum suatu OS.
lakukan analisis biaya untuk menemukan tindakan yang terbaik dalam beberapa kasus. Mungkin lebih murah bagi pelanggan untuk membeli komputer baru dibandingkan mengupgrade sistem yang ada. Dalam kasus lain mungkin akan ada kalanya akan lebih hemat untuk meningkatkan satu atau lebih komponen berikut. Salah satunya RAM, hard disk drive, CPU, kartu adaptor video, papan utama. Jika persyaratan aplikasi melebihi persyaratan perangkat keras OS, Anda harus memenuhi persyaratan tambahan agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik. Microsoft mencantumkan persyaratan sistem minimum untuk versi Windows di situs webnya tentunya, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Bisa dilihat di sini bahwa persyaratan sistem minimum yang direkomendasikan oleh Windows untuk prosesor sendiri dimulai dari Windows 11 dan Windows 10. Bisa kita lihat komponen prosesor, komponen RAM, ruang hard drive, kartu grafik. Ini menampilkan koneksi internet tentunya, dan modul platform terpercaya. Ya. Selanjutnya ada arsitektur prosesor 32 bit yang dibandingkan dengan 64 bit. Arsitektur 32 bit yaitu proses banyak instruktur menggunakan ruang alamat 32 bit, mendukung maksimal memori RAM 4 GB, hanya mendukung sistem operasi 32 bit, hanya mendukung aplikasi 32 bit. Sedangkan yang 68 bit menambahkan register tambahan khusus untuk instruksi yang menggunakan ruang alamat 64 bit. Kompatibel dengan prosesor 32 bit, mendukung sistem operasi 32 bit dan 64 bit, mendukung aplikasi 32 bit dan 64 bit. Selanjutnya ada peningkatan sistem operasi. Suatu OS harus ditingkatkan secara berkala agar tetap kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Pentingnya untuk mengupgrade OS ketika pabrikan berhenti mendukungnya. Mengupgrade OS dapat meningkatkan kinerja suatu produk. Produk perangkat keras baru seringkali memerlukan instalasi versi OS terbaru agar dapat beroperasi dengan benar. Meskipun mengupgrade OS mungkin mahal, Anda bisa mendapatkan fungsionalitas yang ditingkatkan melalui fitur baru dan dukungan untuk perangkat keras yang lebih baru. Sebagai catatan, ketika versi OS yang lebih baru dirilis, dukungan untuk versi yang lebih lama pada fitur sebelumnya akan ditarik. Sebelumnya, mutakhir sistem operasi, periksa persyaratan perangkat keras minimum OS yang baru untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diinstal dengan sukses di komputer Anda. Selanjutnya ada Windows OS upgrade, peningkatan OS Windows. Proses upgrade OS bisa lebih cepat dibandingkan melakukan instalasi proses yang baru. Proses ini bervariasi tergantung pada versi Windows yang dimutakhirkan. Versi OS menentukan opsi peningkatan yang tersedia, misalkan OS 32 bit yang tidak bisa di-upgrade ke OS 64 bit. Selain itu, Windows 7 dan Windows 8 dapat di-upgrade ke Windows 10, tetapi Windows Vista dan Windows XP tidak bisa. Catatan, sebelum melakukan peningkatan, buat cadangan semua data jika ada masalah pada instalasi di kemudian hari. Selain itu, versi Windows yang sedang di-upgrade harus diaktifkan untuk Windows 7 atau Windows 8 ke Windows 10. Gunakan asisten pembaruan Windows 10 yang tersedia di situs web untuk Windows 10 yang ditunjukkan pada gambar, dan asisten akan menunjukkan Anda cara menginstalnya. Kemudian ada data migration. Data migration yaitu ketika instalasi baru diperlukan, data pengguna harus dimigrasikan dari OS lama ke OS yang baru tentunya. Ada beberapa alat yang tersedia untuk mentransfer data dan pengaturan. Alat yang Anda pilih bergantung pada tingkat pemahaman dan kebutuhan Anda yang ingin menggunakan OS tersebut. Kemudian ada user state migration tools, alat imigrasi status penggunaan, alat
pengumpulan utilitas baris perintah yang dikembangkan oleh Microsoft yang memungkinkan penggunanya terbiasa dengan bahasa script untuk mentransfer file dan pengaturan antar PC Windows. Salah satunya dari banyak penilaian dan penerapan inti yang disertakan dalam kit penilaian dan penerapan Windows yang dapat diunduh dari CentOSware. Kemudian ada Windows Easy Transfer. Jika penggunaan berpindah dari komputer lama ke komputer baru, menggunakan Windows Easy Transfer untuk mengintegrasikan file dan pengaturan pribadi. Anda dapat melakukan transfer file menggunakan kabel USB dan lainnya, termasuk koneksi jaringan. Gunakan Windows Easy Transfer untuk mentransfer informasi ke komputer yang menjalankan Windows 8.1 dari komputer dengan salah satu sistem operasi berikut: Windows 8, Windows 7, dan Windows Vista. Kemudian PC Maker Express. Microsoft telah bermitra dengan Labnit untuk menyediakan PC Maker Express yang merupakan alat untuk mentransfer file, folder, profil aplikasi yang dipilih dari PC Windows lama ke PC Windows 10. Daripada membeli kembali dan menginstal program secara manual pada PC yang baru, pengguna dapat menggunakan PC Maker untuk mentransfer aplikasi yang dipilih ke PC baru, dan aplikasi tersebut akan diinstal dan siap tentunya digunakan oleh pelanggan. Sebelum sistem operasi dapat diinstal, perangkat media penyimpanan harus dipilih dan disiapkan. Perangkat penyimpanan tersedia dan dapat digunakan untuk menerima sistem operasi baru. Ada 3, yaitu hard disk drive, flash drive, dan solid state drive. Hard drive dibagi menjadi beberapa area yang disebut partisi. Setiap partisi merupakan unit penyimpanan logis yang dapat diformat untuk menyimpan informasi seperti file, data, atau aplikasi. Ada 2 standar skema partisi yang paling populer. Yang pertama ada Master Boot Record atau MBR. MBR memiliki panjang 512 bit dan berisi bootloader, sebuah program yang memungkinkan pengguna untuk memilih dari beberapa sistem operasi. Kemudian yang kedua ada Guide Partition Table atau GPT. GPT menggunakan sejumlah teknik modern untuk memperluas skema partisi MBR lama. GPT pada umumnya digunakan di komputer dengan firmware UEFI. Kemudian di sini ada perbandingan MBR dan GPT. Pada MBR memiliki maksimum primary partition sebanyak 4. Sedangkan GPT memiliki maksimum partition sebanyak 128 pada Windows. MBR juga memiliki ukuran partisi sebesar 2 TB. Kemudian tidak ada partition table backup. Sedangkan pada GPT ada untuk membackupnya. Kemudian MBR memboot data pada satu tempat, sedangkan GPT pada beberapa tempat. Kemudian hard drive dibagi menjadi beberapa area yang disebut partisi. Setiap partisi merupakan unit penyimpanan logis yang dapat diformat untuk menyimpan informasi seperti file, data, atau aplikasi. Kemudian ada beberapa tipe partisi dan logical drives. Yang pertama ada primary partition. Primary partition berisi file sistem operasi dan biasanya merupakan partisi pertama. Yang kedua ada active partition. Pada disk MBR, active partition adalah partisi yang digunakan untuk menyimpan dan memboot sistem operasi.
Yang ketiga ada extended partition. Partisi ada antara partisi utama dan partisi logis. Kemudian yang keempat ada logical drive. Logical drive adalah bagian dari partisi yang diperluas. Drive ini dapat digunakan untuk memisahkan informasi untuk tujuan administratif. Yang kelima ada basic disk. Berisi partisi seperti partisi primer dan diperluas serta drive logis yang diformat untuk penyimpanan data. Yang keenam ada dynamic disk. Memiliki kemampuan untuk membuat volume yang menjangkau lebih dari satu disk. Yang ketujuh ada formatting. Proses ini menciptakan sistem file pada partisi untuk menyimpan file. Kemudian ada 5 sistem file yang umum. Yang pertama ada File Allocation Table atau FAT32. Mendukung ukuran partisi hingga 2 TB atau 2048 GB. Sistem file FAT32 digunakan untuk Windows XP dan versi OS yang lebih lama. Yang kedua ada New Technology File System atau NTFS. Mendukung ukuran partisi hingga 16 KB. Yang ketiga ada exFAT atau FAT64. Dibuat untuk mengatasi beberapa keterbatasan FAT32 dan NTFS saat memformat flash drive USB, seperti ukuran file dan ukuran directory. Salah satu keuntungan utama exFAT adalah bahwa ia dapat mendukung file yang lebih besar dari 4 GB. Kemudian yang keempat ada Compact Disk File System atau CDFS. CDFS dibuat khusus untuk media disk optik. Kemudian yang kelima ada NFS atau Network File System. NFS adalah sistem berkas berbasis jaringan yang memungkinkan akses berkas melalui jaringan. Akun creation. Autentikasi adalah ketika pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses akun pengguna. Windows menggunakan autentikasi single sign-on atau SSO yang memungkinkan pengguna masuk sekali untuk mengakses semua sumber daya sistem. Tentu, berikut ini adalah langkah-langkah pembuatan akun atau akun creation. Yang pertama, pilih platform atau layanan. Tentukan platform atau layanan di mana Anda ingin membuat akun. Ini bisa berupa situs web, aplikasi, atau layanan online tertentu. Kemudian isi informasi diri. Yang ketiga, pilih nama pengguna dan kata sandi. Pilihlah nama pengguna atau username yang unik dan buatlah kata sandi yang kuat dan aman. Kata sandi sebaiknya terdiri dari kombinasi huruf, angka, karakter, serta memiliki panjangan yang cukup. Kemudian verifikasi identitas. Beberapa platform mungkin memerlukan verifikasi identitas seperti melalui email atau nomor telepon yang akan didaftarkan. Selanjutnya, setujui syarat dan ketentuan. Dalam proses pendaftaran, Anda akan diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan platform tersebut. Pastikan untuk membaca dan memahami dengan sebaik mungkin. Yang terakhir, verifikasi akun. Kadang-kadang platform akan meminta Anda untuk memverifikasi melalui email atau nomor telepon saat akan mengaktifkan akun. Finalize the installation. Pembaruan Windows untuk memperbarui OS setelah instalasi awal. Pembaruan Microsoft Windows digunakan untuk memindai perangkat lunak yang baru dan menginstal paket layanan dan patch. Berikut langkah-langkah untuk menyelesaikan instalasi. Yang pertama, penyelesaian instalasi. Setelah proses instalasi perangkat lunak selesai dijalankan, langkah pertama yaitu penyelesaian instalasi adalah dengan menyelesaikan langkah-langkah terakhir dari proses instalasi itu sendiri. Yang kedua, konfigurasi akhir.
Beberapa perangkat lunak memerlukan konfigurasi akhir setelah instalasi. Ini dapat berupa pengaturan preferensi, konfigurasi jaringan, dan pengaturan lainnya yang diperlukan agar perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, pembaruan sistem atau opsional. Setelah instalasi selesai, misalnya untuk memeriksa pembaruan terbaru dari perangkat lunak atau sistem yang akan diinstal. Keempat, pengujian fungsionalitas. Lakukan pengujian singkat untuk memastikan bahwa perangkat lunak atau sistem yang diinstal berfungsi dengan baik dan pastikan fitur-fitur berjalan sesuai yang diharapkan. Yang kelima adalah dokumentasi dokumentasi instalasi. Penting untuk membuat dokumentasi atau catatan tentang instalasi yang telah dilakukan. Hal ini dapat membantu Anda jika mengalami masalah pada suatu hari atau melakukan referensi terkait konfigurasi yang dilakukan. Yang keenam, restart atau reboot jika itu diperlukan. Beberapa instalasi mungkin memerlukan restart atau reboot sistem setelah penyelesaian instalasi agar perubahan yang dilakukan dapat diharapkan sepenuhnya. Yang ketujuh, pemulihan sistem. Ini opsional. Sebelumnya menyelesaikan proses instalasi, membuat titik pemulihan atau backup sistem dapat menjadi langkah bijak jika terjadi masalah di suatu hari. Ini akan memungkinkan Anda untuk kembali ke kondisi sebelum instalasi jika diperlukan. Disk cloning. Menginstal OS di banyak komputer membutuhkan banyak waktu. Untuk menyederhanakan administrator, biasanya memilih komputer untuk bertindak sebagai sistem dasar dan menjalankan proses instalasi sistem operasi reguler. Setelah OS diinstal di komputer dasar, program tertentu digunakan untuk menduplikasi semua informasi pada disk sektor demi sektor ke disk lain. Disk baru ini biasanya merupakan perangkat eksternal. Sekarang berisi sistem operasi yang diterapkan sepenuhnya dan dapat digunakan dengan cepat, menyebarkan salinan baru dari sistem dasar serta aplikasi dan data apapun yang diinstal. Berikut langkah-langkah untuk melakukan disk cloning. Melakukan disk cloning dapat menghapus data yang ada dalam disk sasaran. Pastikan untuk membuat cadangan atau backup data penting sebelum memulai proses disk cloning. Langkah yang pertama adalah pilih metode cloning. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk disk cloning ini, seperti menggunakan perangkat lunak cloning khusus atau menggunakan command line tools seperti di sistem Linux. Pilih metode sesuai yang Anda inginkan. Langkah kedua, persiapkan disk target. Pastikan disk target atau tempat salinan akan disimpan memiliki kapasitas yang cukup besar untuk menampung seluruh isi disk sumber yang akan di-cloning. Langkah ketiga, sambungkan disk sumber dan disk target. Hubungkan baik disk sumber yang akan di-cloning maupun disk target ke komputer Anda. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan koneksi USB, SATA, atau koneksi disk lainnya yang sesuai. Langkah keempat, gunakan perangkat lunak cloning. Jika Anda menggunakan perangkat lunak khusus untuk cloning, buka perangkat lunak tersebut. Biasanya perangkat lunak cloning menyediakan antarmuka yang memandu Anda dalam proses ini. Langkah kelima, pilih disk sumber dan disk target. Di perangkat lunak cloning, pilih sumber yang ingin Anda cloning dan pilih disk target di mana salinannya akan disimpan. Langkah keenam, mulai proses cloning. Setelah memilih disk sumber dan disk target, ikuti petunjuk perangkat lunak cloning untuk memulai proses cloning. Pastikan untuk memilih opsi ini yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti menyalin seluruh disk atau hanya partisi tertentu. Langkah ketujuh, tunggu hingga selesai. Proses cloning dapat memakan waktu tergantung pada ukuran data yang akan disalin. Tunggu hingga proses selesai tanpa memutus koneksi yang dihentikan secara paksa. Langkah ke-8, verifikasi cloning. Setelah proses cloning selesai,
Pastikan untuk memeriksa disk target dan memastikan bahwa semua data telah berhasil disalin dengan benar. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa cloning disk berjalan dengan sukses. Other installation methods. Windows memiliki beberapa jenis instalasi khusus, yaitu yang pertama instalasi jaringan, yang kedua instalasi partisi internal berbasis gambar, dan instalasi lainnya. Jenis instalasi lainnya yaitu dapat melalui instalasi media instalasi seperti DVD atau USB. Unduh file ISO sistem operasi Windows dari situs resmi Microsoft atau dapat mengunduh DVD instalasi dari penjualan resmi. Buat media instalasi dengan cara membakar file ISO ke DVD atau membuat USB bootable menggunakan software seperti Rufus atau Windows Media Creation Tools. Setelah media instalasi dibuat, masukkan DVD atau sambungkan USB ke komputer target. Kemudian boot komputer dari media instalasi dengan menekan tombol khusus, biasanya tombol F12, F2 atau Del. Saat komputer nyala, pilih drive DVD atau USB untuk perangkat booting utama. Selanjutnya ikuti instruksi yang diberikan pada layar melalui proses instalasi Windows. Yang kedua, instalasi melalui recovery atau restore. Yang pertama, beberapa komputer memiliki partisi pemulihan bawaan yang memungkinkan Anda untuk menginstal ulang sistem operasi Windows tanpa memerlukan media instalasi. Tekan tombol yang ditentukan saat booting. Biasanya tombol F11, F9, atau F8 untuk masuk opsi pemulihan sistem. Pilih opsi untuk menginstal ulang Windows dan ikuti petunjuk yang muncul di layar. 3. Instalasi melalui jaringan atau network installation. Metode ini melibatkan penginstalan sistem operasi Windows melalui jaringan lokal dari server atau sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks dan akses ke infrastruktur jaringan yang sesuai. Yang keempat, upgrade dari versi Windows sebelumnya. Jika Anda memiliki versi Windows sebelumnya yang dapat di-upgrade, Anda dapat menggunakan opsi upgrade yang tersedia dalam pengaturan sistem untuk memperbarui ke versi Windows yang lebih baru. Remote Network Installation. Dengan instalasi jaringan jarak jauh, file instalasi OS disimpan di server. Komputer klien dapat mengakses file dari jarak jauh. Paket perangkat lunak seperti layanan instalasi jarak jauh RIS berkomunikasi dengan klien, menyimpan file setup, dan memberikan instruksi yang diperlukan bagi klien untuk mengakses file setup, mendownloadnya, dan memulai instalasi OS. Upgrade methods. Peningkatan di tempat ini akan memperbarui OS dan memigrasikannya aplikasi dan pengaturan ke OS baru. Urutan tugas manajer konfigurasi pusat sistem atau manajer konfigurasi dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses selanjutnya. Windows Bootstrap. Setelah BIOS mencari dan membaca pengaturan konfigurasi yang disimpan dalam memori STIMOS. Prioritas perangkat boot adalah urutan pemeriksaan perangkat untuk menentukan partisi yang dapat di-boot. Apabila Anda bermaksud tentang tampilan layar atau masalah terkait proses booting pada Windows yang menghasilkan tampilan persegi atau kotak layar, ini mungkin mengindikasikan masalah pada layar booting atau startup Windows. Umumnya masalah ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti konfigurasi perangkat keras yang tidak kompatibel, perubahan konfigurasi sistem, kerusakan pada file sistem, atau masalah lainnya. Cara memperbaikinya saat tampilan persegi atau kotak saat booting Windows,
yaitu yang pertama boot ulang komputer, yang kedua mode aman atau safe mode, yang ketiga pemulihan sistem restore, yang keempat perbaiki boot, yang kelima periksa perangkat keras atau hardware, yang keenam periksa file system, dan yang ketujuh memperbarui driver dan perangkat lunak. Windows 7 Startup Modus. Menekan tombol F8 selama proses boot akan membuka menu opsi boot lanjutan Windows. Pengguna dapat memilih cara memboot Windows tersebut. Windows 8 dan 10 Startup Modus. Baik Windows 8 maupun Windows 10 melakukan booting terlalu cepat untuk menggunakan F8 untuk mengakses pengaturan startup. Sebagai gantinya, tahan tombol Shift dan pilih opsi Restart di menu Power. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang materi Windows Installation. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.